Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Taib, ayuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an. Ya, kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang berbahagia ini. Allah masih mengaruniakan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan belajar online, ya, untuk materi nahwu. Namun sebelumnya kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang lebih besar dari nikmat kesehatan, yaitu nikmat iman Islam, kemudian nikmat mengenal sunnah, ya, dan dapat mengikutinya insyaallah ala manhaj as-salafus salih, ya. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Baik, di pagi hari ini kita akan melanjutkan judul pembahasan kemarin, ya, yang sempat terputus namun belum selesai, yaitu judulnya Alamatul I'rab fil Asma, ya. Ustaz ulangi sedikit, ya, mudah-mudahan masih bisa antum ikuti karena Ustaz ulangi, ya. Tanda-tanda i'rab pada isim. Tanqasimu alamatul i'rab fil asma ila asliyatin wa far'iyyah. Tanda i'rab pada isim terbagi menjadi dua, yaitu tanda asliyah, tanda asli, wa far'iyyah, dan tanda cabang. وهيا بنا نتعرف على هذه العلامات من خلال الجدول الآتي. Marilah kita mengenali tanda-tanda i'rab dari tabel di bawah berikut, ya. Al-alama al-asliyah mithaluha, al-alama al-far'iyah mithaluha, ya. Nah, di sini ada dalam tabel ini tanda asli contohnya, tanda cabang contohnya. Perhatikan. Yang pertama ad-dhammah, ya. Tanda asli adalah pertama dhammah. Bagi apa? Bagi rafa. Jadi yang antum harus ingat, kalau disebut rafa, maka tanda aslinya adalah dhammah. Contohnya apa? At-tilmidhul muaddibu mahbubun. Lihat di sini, at-tilmidhu al-muaddabu, ya, mahbubun. Nah, lihat sini zu bu, ya. Nah, ini semua adalah rafa yang tandanya menggunakan baris dhammah. Jadi tanda asli bagi rafa' adalah dhammah. Selanjutnya al-alama al-far'iyah al-alif. Nah, di sini ada alif fil musanna, pada isim musanna. Bagi rafa' maka isim musanna artinya dua, isim musanna itu dua. Apabila dia dalam kondisi rafa', maka tandanya bukan lagi dhammah, bukan dia tidak menggunakan lagi tanda asli, tapi menggunakan tanda yang far'i berupa huruf alif. Contohnya di sini, aqla'atit ta'iratani, dua pesawat telah berangkat. Ya, dua pesawat telah berangkat. Ya. Di situ at-ta'iratani posisinya apa jadinya? Dari kedudukan i'rabnya dia jadi apa? Dia menjadi fa'il. Kalau fa'il harus marfu, benar kan? Iya. Makanya kata at-ta'iratani di situ marfu dengan alif karena dia fa'il. Isim musanna ketika dia marfu, tandanya bukan lagi tanda asli yaitu dhammah, tapi dia menggunakan tanda far'i ketika dia rafa, dan tanda rafa bagi isim musanna adalah alif. Bisa dipahami di sini, ya. Nah, lihat di situ. Nah, kemudian al-alama al-far'iyah tetap huruf alif, tapi bukan lagi kondisi rafa. Jadi alif itu dia bisa kondisinya rafa, bisa juga nanti dalam kondisinya nasab. Ya, lihat di sini. Fil asma'il khamsah. Kapan alif ini menjadi tanda far'i yang dia nasab? Tanda nasab yang bentuknya far'i yang menggunakan alif digunakan pada asmaul khamsah. Ya, contoh
akramtu akhaka, akramta akhaka. Lihat di situ kata akhaka. Kata akha setelah huruf khaf, setelah huruf kha ada huruf alif. Nah, di situ kata akhokanya kenapa dia menjadi mansub? Karena di situ kata akhoka dia menjadi maf'ulun bihi. Nah, asmaul khamsah ketika dia mansub, dia bukan menggunakan fathah, tapi dia menggunakan alif. Oleh karena itu dikatakanlah alif merupakan tanda far'i. Ya, tanda far'i untuk nasab bagi asmaul khamsah. Asmaul khamsah ketika dia mansub maka dia menggunakan alif sebagai tanda nasabnya, dan alif adalah tanda far'i, bukan tanda asli bagi nasab. Paham? Nah, taib. Lanjut. Al-fathatu nasban. Lihat situ. Tanda asli bagi nasab adalah fathah. Lihat situ. Inna tilmidha al-mu'addaba mahbubun. Lihat kata tilmidzal mu'addaba. Nah, lihat. Ya, jadi di situ kata inna, ini Ustaz jelaskan lagi ya. Kata inna di sini menjadi baris atas karena di depannya ada inna. Maka at-tilmidza di sini menjadi isim inna. Isim inna itu mansub dan tanda nasab di sini adalah tanda aslinya yaitu fathah. Paham? Nah, kemudian lihat sini. Nasab ya itu ada tanda far'inya yang dia huruf waw. Ya, lihat di sini. Lihat ya. Afwan, di sini bukan nasab tapi dia rofa. Lihat di sini. Huruf waw. Ya. Ini bacanya berarti harus dibaca ke bawah dulu baru ke samping ya, perhatikan. Oke, nanti kita baca ke bawah ya. Al-waw, lihat sini. Ya. Huruf waw itu dia bisa menjadi alamah al-far'iyah untuk rofa. Jadi tanda rofa yang asli itu dhammah ya. Kemudian dia memiliki beberapa tanda far'i. Yang antum lihat pertama tadi adalah alif ketika dia isim musanna. Kemudian tanda rofa yang far'i yang lain adalah huruf waw untuk asmaul khamsah. Lihat ya, lihat sini. Abuka dzu khuluqin. Abuka dzu khuluqin. Ya, lihat. Kata abuka dan kata zu di sini menggunakan huruf waw. Ya. Nah, di sini abuka dia marfu dan tanda rofanya adalah huruf waw karena dia termasuk asmaul khamsah. Asmaul khamsah bagi yang belum tahu itu adalah isim yang ketika rofanya dia pakai waw, ketika dia nasab dia pakai alif, ketika dia majrur dia pakai huruf ya. Ya, kalau antum belum tahu, tanyakan bagi yang udah tahu atau nanti selesai pembelajaran chat Ustadz secara pribadi melalui nomor WA. Nah, abuka di sini dia marfu karena dia menjadi mubtada. Mubtada itu adalah isim marfu yang berada di awal kata. Ya, bedanya asmaul khamsah tadi Ustadz katakan, ketika dia marfu dia tak menggunakan dhammah tapi dia menggunakan huruf waw. Makanya kata abuka di sini dia menjadi mubtada dan mubtada marfu. Nah, karena dia asmaul khamsah maka tanda rofanya bukanlah dhammah tapi menggunakan huruf waw. Paham ya? Nah, zu juga termasuk dari asmaul khamsah. Nah, di sini dia berarti dalam kondisi marfu atau rofa. Nah, kalau begitu Ustadz kedudukannya dari i'rab apa Ustadz? Zu di sini dia menjadi khobar. Nah, khobar itu juga marfu karena khobar itu adalah ismun marfuun yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidah. Isim marfu
Tengok ya definisi khobar itu isim marfu yang bersama-sama dengan mubtada'nya menciptakan jumlah mufidah. Nah, karena dzu merupakan asmaul khamsah dan dari sisi i'rabnya, dari kedudukan i'rabnya dia menjadi khobar, maka dan khobar itu harus dia marfu, maka dia juga menggunakan huruf waw. Paham ya? Nah, taib. Kemudian kapan lagi huruf waw dia menjadi alamah far'iyah, jadi tanda cabang, ya, ketika dia marfu bagi jamak mudzakkar salim. Fadza al mutasabiquna, ya, orang-orang yang berlomba itu akhirnya menang, ya. Al mutasabiquna di sini adalah contoh dari jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kalau dia marfu tandanya adalah huruf waw. Ya, jadi al mutasabiqun itu adalah jamak mudzakkar salim. Tapi dari kedudukan i'rabnya dia menjadi apa di situ? Nah, dia menjadi fa'il dan fa'il itu marfu. Nah, di sini yang menjadi fa'il adalah jamak mudzakkar salim. Maka jamak mudzakkar salim ketika dia rafa', maka tanda rafa'nya bukan lagi dhammah tapi huruf waw. Bisa dipahami? Insyaallah ya. Baik. Lanjut ke al-kasrah. Lihat al-kasrah jarron. Tanda kasrah adalah baris kasrah adalah tanda asli bagi kondisi jar. Jika sebuah kata kondisinya jar, maka tandanya adalah kasroh. Contoh, nahal islamu anil ghibati, baris T-nya pada kata ghibati. Itulah dia menggunakan kasroh di situ karena ada huruf jar di depannya. Ya. Nah, jadi apabila kondisi sebuah kata itu dia jar, maka tanda aslinya yang harus antum ketahui kata tersebut adalah berbaris kasroh. Nah, lihat di sini. Al-ya, ya, ada juga tanda jar itu selain kasroh dia huruf ya. Contohnya adalah lihat di situ fil asma'il khamsah, pada asmaul khamsah. Nah, tadi kan Ustaz katakan asmaul khamsah kalau dia marfu dia menggunakan waw, kalau dia mansub dia menggunakan alif, kalau dia majrur dia berbaris dia berhuruf ya. Maka asmaul khamsah ketika dia majrur dia bukan menggunakan kasroh tapi dia menggunakan huruf ya. Lihat di situ salamtu ala akhika contohnya. Nah, kata akhika di situ dia majrur karena ada ala dan tanda majrurnya adalah huruf ya, karena kata akhun adalah asmaul khamsah yang ketika dia majrur dia menggunakan ya bukan menggunakan kasroh. Jadi antum garis bawahi kata akhika huruf ya-nya itu. Nah, kemudian al-ya juga bisa menjadi tanda cabang untuk kondisi kata yang mansub huruf ya. Kapan Ustaz? Nah, fil musanna nasban wa jarran. Nah, ya, isim musanna menggunakan huruf ya ketika isim musanna tersebut dalam keadaan nasab atau majrur. Lihat di situ qara'tu kitabaini. Qara'tu kitabaini. Saya membaca 2 buah buku. Kitabaini di situ menggunakan huruf ya. Perhatikan. Kitabaini di situ dia menjadi apa? Apakah dia mansub atau dia majrur? Jawabannya adalah kata kitabaini di situ mansub. Tanda nasabnya adalah ya karena dia isim musanna. Kenapa dia mansub Ustadz? Karena pada kalimat qara'tu kitabaini
kata kitaba ini di situ menjadi maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu mansub. Nah, kata kitaba karena di situ maf'ulun bihnya adalah isim musanna, maka tanda musanna, tanda nasab bagi isim musanna adalah huruf ya. Maka kita katakan huruf ya adalah tanda cabang bagi isim musanna ketika dia dalam kondisi mansub ataupun majrur. Bisa dipahami? Nah, taib. Lanjut ya. Akramtu al-mutasabiqaini. Nah, di sini enggak dibuatnya contoh ketika dia majrur. Di sini cuma dibuat contoh ketika dia mansub saja. Nah, kalau kita contoh ya, kita buat dia kalau majrur isim musannanya dia menggunakan ya. Contoh misalnya ya, sallamtu ala al-mutasabiqaini. Sallamtu ala al-mutasabiqaini. Nah, ya, lihat situ. Nah, di situ ala kemudian al-mutasabiqaini ya. Nah, kata ala itu adalah isim majrur yang menjarkan kata setelahnya. Nah, kata setelahnya adalah al-mutasabiqani awalnya. Nah, karena ada ala, maka kata al-mutasabiqani tadi harus dia kondisi awalnya marfu berubah menjadi majrur, maka berubah alifnya menjadi huruf ya. Maka salamtu ala al-mutasabiqaini. Bisa dipahami? Baik. Lanjut ya. Nah, kemudian al-ya juga bisa menjadi tanda cabang fi jam'il mudzakkari salimi nasban wa jarran. Nah, huruf ya menjadi tanda cabang ya bagi jamak mudzakkar salim baik ketika mansub ataupun majrur. Contoh, akramtu al-mutasabiqaini. Saya menghormati dua orang yang sedang bertanding atau dua orang yang sedang berlomba. Ya. Akramtu al-mutasabiqaini. Maka kata al-mutasabiqaini itu bukan al-mutasabiqaini tapi al-mutasabiqina. Akramtu al-mutasabiqina. Di situ kata al-mutasabiqina adalah jamak muzakkar salim yang dia mansub karena dia menjadi maf'ulun bihi. Maka maf'ulun bihi itu mansub, maka tanda mansub bagi jamak muzakkar salim adalah huruf ya. Apa artinya akramtu al-mutasabiqin? Saya menghormati orang yang sedang bertanding atau yang sedang berlomba. Paham ya? Nah, itu kalau dia mansub. Di bawahnya adalah salamtu alal faizina. Nah, ada ala ini huruf jar yang membaris bawahi kata setelahnya. Namun karena setelahnya berbentuk jamak muzakkar salim, maka tanda jarnya bukan lagi kasrah tapi huruf ya. Bisa dipahami? Nah, ya, baik. Nah, kemudian ya kasrah, lihat di sini. Kasrah itu bisa menjadi tanda cabang. Loh, Ustaz, kasrah Ustaz? Iya. Kasrah berubah menjadi tanda cabang apabila dia berlaku untuk jamak muannas salim dalam kondisi mansub. Lihat di sini, la'allal mumarridati rahimatun. Nah, la'alla ini sama kayak inna. La'alla itu sama kayak inna. Maka setelah inna itu kan mansub. Ya. Nah, kalau mansub berarti barisnya baris atas. Tapi karena setelah la'alla di sini atau isim bagi la'alla di sini adalah jamak muannas salim, ya, maka jamak muannas salim ketika dia mansub tandanya bukanlah fathah tapi kasroh. Makanya setelahnya adalah mumarridati, karena mumarridati ini adalah isim la'alla. Nah, rahimat di sini marfu karena dia adalah sebagai khobar la'alla. Bisa dipahami sampai di sini?
Insyaallah bisa ya. Baik. Nah, mudah-mudahan apa yang Ustaz jelaskan hari ini bisa antum pahami dengan baik ya. Apabila ada kesulitan yang antum temukan pada pelajaran hari ini, silakan tanyakan ke Ustadz melalui nomor pribadi Ustadz ya. Pahami pelajarannya baik-baik. Apabila nggak paham, dengarkan ulang karena udah dekat dengan waktu ujian ya. Materi ujian ya Ustadz batasi sampai di pembahasan alamatul i'rab fil asma ini ya, sampai alamatul i'rab fil asma ya. Namun walaupun Ustaz batasi sampai di sini, bukan berarti di judul atau di pertemuan selanjutnya judul baru al asma al mabniyah ini enggak antum pelajari juga ya. Nah, jadi Ustaz batasi sampai di judul ini ya, antum pahami dan kuasai baik-baik judul yang dari awal setelah ujian mid semester baca, dari awal masuk juga baca, karena dari yang awal antum pelajari juga akan masuk sampai materi alamatul i'rab fil asma. Sampai di sini batasan untuk ujian semester ya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz ajarkan bisa antum pahami dengan baik. Ustaz tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.